Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan kembali membahas sebuah kasus yang baru saja terjadi di negara Thailand beberapa waktu belakangan, di mana ada seorang istri mengeksekusi suaminya sendiri dengan cara yang begitu brutal. Meski sang suami telah berteriak memohon ampun, sang istri tetap melakukan tindakan keji itu. Dan ketika kisahnya terungkap, diketahuilah ternyata selama mereka menjalani pernikahan, si istri selalu menagih uang jika suaminya meminta untuk berhubungan badan. Lalu apa yang menjadi motif si istri tega melakukan pengeksekusian hingga membuat korban mengalami puluhan luka tusuk? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kawasan Thonburi, tepatnya di Jalan Charan Sanitwong, Kota Bangkok, tinggallah seorang pria lansia bernama Tawatpon dengan usia 63 tahun. Saat itu, Tawatpon hanya tinggal berdua saja dengan istrinya, sementara anggota keluarga lain berada jauh di luar negeri dan ibu Tawatpon juga harus tinggal di panti jompo. Dulu kehidupan rumah tangga Tawatpon sebenarnya berjalan cukup harmonis, apalagi setelah mereka dikaruniai seorang anak, di mana rumah mereka pun menjadi semakin ramai. Namun seiring waktu berjalan, hubungan itu mulai berubah. Perbedaan pendapat yang awalnya kecil perlahan berkembang menjadi pertengkaran yang semakin sering terjadi. Sampai akhirnya mereka pun memutuskan untuk bercerai sebagai jalan tengah, dan hak asuh anak mereka jatuh kepada mantan istrinya itu. Sejak perceraian tersebut, Tawatpon harus menjalani hidup seorang diri. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dia bekerja sebagai ojol di sebuah aplikasi yang cukup dikenal di Thailand. Meski seiring waktu usianya tak lagi muda, dia tetap memaksakan diri untuk terus bekerja demi bisa bertahan hidup. Bahkan di luar pekerjaannya, dia juga kerap kali mencari penghasilan tambahan dengan bekerja serabutan. Dalam kesehariannya, Tawatpon bukan tipe orang yang mudah terbuka. Dia jarang berinteraksi dengan warga sekitar dan lebih sering menghabiskan waktu sendiri. Sesekali memang dia masih berkumpul dengan teman-temannya untuk sekedar melepas penat. Tetapi itu pun dia selalu memendam masalahnya sendiri dan hampir tidak pernah bercerita tentang apa yang sedang dia rasakan. Lalu pada suatu waktu, ketika senggang, Tawatpon menghabiskan waktu sendirian sambil memainkan ponsel dan menggulir media sosial. Dari sekian banyak aplikasi, Facebook menjadi salah satu yang paling sering dia gunakan. Saat itu perhatiannya tertarik pada sebuah postingan dari seorang perempuan. Karena merasa penasaran, Tawatpon membuka profil akun tersebut dan di bagian bio-nya tertulis dengan nama Tong Prakai. Tawatpon seketika langsung meminta pertemanan ke akun Tong Prakai, dan tanpa diduga olehnya, Tong Prakai ternyata menerima permintaan pertemanan itu. Dan dari situlah Tawatpon mulai memberanikan diri untuk mengirimkan pesan singkat kepada Tong Prakai. Awalnya mungkin terasa biasa saja, namun ternyata Tong Prakai membalas pesan itu dengan sapaan yang cukup ramah. Tong Prakai memperkenalkan dirinya sebagai wanita berusia 30 tahun, terpaut cukup jauh dari usia Tawatpon. Mendengar itu, Tawatpon ikut memperkenalkan diri. Lalu percakapan di antara mereka pun mulai mengalir begitu saja. Tawatpon sempat menanyakan soal pekerjaan, dan Tong Prakai menjelaskan kalau dirinya masih dalam tahap mencari pekerjaan, dan dia juga masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Hubungan yang awalnya hanya sekedar percakapan di layar ponsel secara perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dekat. Hingga akhirnya di pertengahan tahun 2025, mereka sepakat untuk bertemu langsung di sebuah restoran. Pertemuan itu ternyata memberi kesan yang cukup dalam bagi Tawatpon. Dia merasa sudah lama tidak menemukan sosok wanita yang benar-benar mau mendengarkan dirinya. Apalagi mengingat usianya yang sudah cukup tua dan juga pribadinya yang cenderung tertutup. Namun bersama Tong Prakai, dia malah justru menjadi nyaman untuk terbuka dalam bercerita. Perasaan itu rupanya membuat Tawatpon berani mengutarakan keinginannya untuk menikah secara sirih tanpa tercatat secara hukum. Lalu di samping itu Tong Prakai langsung menerima ajakan tersebut tanpa ragu. Dia membawa Tawatpon datang menemui kedua orang tuanya untuk meminta izin secara langsung. Setelah semua dirasa cukup dan tidak ada halangan lagi, keduanya akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama di rumah Tawatpon.
Singkat cerita, setelah beberapa lama menjadi sepasang suami istri, perlahan Tawatpon mulai melihat sisi lain dari Tong Prakai, yang mana sisi itu jauh berbeda dari sosok yang dia kenal di awal pertemuan mereka. Kalau dulu terasa hangat dan menenangkan, kini keseharian Tawatpon justru dipenuhi tekanan. Hampir setiap hari, Tong Prakai mengambil uang hasil kerja Tawatpon sebagai pengemudi ojek online. Tidak hanya itu, dia juga rutin meminta uang nafkah sekitar 5.000 baht per minggu atau setara dengan 2 juta rupiah. Jumlah itu cukup besar jika dibandingkan dengan penghasilan Tawatpon yang sangat terbatas. Kondisi itu membuat Tawatpon menjadi terdesak, sampai akhirnya dia merasa harus mencari tambahan pekerjaan lain demi dapat memenuhi semua kebutuhan istrinya. Tetapi yang lebih parah lagi, Tong Prakai ini kerap kali menolak untuk berhubungan badan jika Tawatpon tidak memberikan uang terlebih dahulu. Setiap kali Tawatpon mencoba mendekatkan diri kepada istrinya, selalu saja ada syarat yang harus dipenuhi, di mana Tawatpon wajib membayar terlebih dahulu dengan jumlah 10.000 hingga 30.000 baht atau setara dengan 4-14 juta rupiah. Bagi Tawatpon hal itu benar-benar terasa berat dan tidak masuk akal, apalagi mengingat status mereka adalah sepasang suami istri. Namun karena Tawatpon sangat mencintai istrinya, dia tetap berusaha menuruti keinginan Tong Prakai bagaimanapun caranya. Kemudian yang membuat keadaan semakin menjadi sulit adalah ketika Tong Prakai berada di bawah pengaruh alkohol. Sikapnya bisa saja berubah drastis menjadi lebih kasar dan tidak terkendali. Dalam kondisi itu, dia bisa saja memaksa Tawatpon untuk melakukan hubungan badan dengan syarat tetap memberi imbalan. Pernah suatu ketika, Tawatpon menolak untuk melakukan hubungan itu karena dia sedang tidak memiliki uang dan juga tidak ingin melakukan hubungan tersebut. Namun, penolakan yang dia lontarkan malah berujung pada ancaman. Tawatpon pernah dipaksa untuk berlutut dan ditendang hingga dia jatuh dari atas kursi. Lalu puncak dari semua itu terjadi pada bulan Februari 2026, di mana ketika itu pertengkaran besar di antara mereka berakhir dengan tindakan yang sangat berbahaya. Dalam emosi yang memuncak, Tong Prakai menusuk dada Tawatpon menggunakan sebuah pisau. Entah bagaimana ceritanya, Tawatpon langsung dilarikan ke rumah sakit oleh saudaranya dan beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Meski aksi kekerasan itu sempat dilaporkan ke jalur hukum, tetapi pada akhirnya Tawatpon memilih mencabut laporannya karena dia masih mencintai istrinya. Dia bahkan membiarkan begitu saja Tong Prakai untuk kembali tinggal bersama dirinya. Namun selayaknya manusia yang memiliki batas sabar, Tawatpon mulai menyadari kalau tekanan yang terus-menerus dia rasakan membuat dia semakin lelah, baik secara fisik maupun emosional. Dia mulai menyadari kalau hubungan yang dia jalani ini tidaklah sehat, apalagi uang yang selama ini diambil oleh istrinya tidak jelas digunakan untuk apa. Dari situlah perlahan muncul pikiran dalam diri Tawatpon untuk mengakhiri hubungan dengan Tong Prakai. Singkat cerita, di tanggal 28 Maret 2026, Tawatpon memiliki janji dengan seorang temannya yang bernama Noi untuk menghabiskan waktu nongkrong sambil meminum minuman keras. Malam itu dia segera meninggalkan rumah dengan sebuah motor, dan sekitar pukul 21.29 malam hari, dia tiba di rumah Noi. Di sana Noi sudah lebih dulu menyiapkan beberapa botol miras. Lalu Noi mengambilkan Tawatpon sebuah kursi. Dia membuka botol pertama agar mereka bisa memulai suatu perbincangan. Awalnya obrolan mereka masih ringan seputar pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Namun waktu terus berjalan dan botol demi botol mulai habis. Setelah tegukan terakhir, Tawatpon sempat mengatakan dia ingin keluar sebentar untuk membeli minuman lagi. Disitulah Noi mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan temannya ini. Dari raut wajahnya, Tawatpon tampak sangat murung. Dia menangkap ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya Noi pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan Tawatpon. Pertanyaan itu pun seperti membuka semua yang selama ini Tawatpon pendam. Tiba-tiba dia menangis terisak, sesuatu yang jarang dia tunjukkan. Dengan suara terbata-bata, dia mulai menceritakan kondisi rumah tangganya yang penuh dengan tekanan. Dia menjelaskan bagaimana selama ini dia terus-menerus memberi nafkah kepada istrinya tanpa disisakan untuk dirinya sendiri.
Lalu di samping itu, Tong Prakai sebagai istri selalu meminta bayaran setiap kali Tawatpon menginginkan kedekatan sebagai seorang pasangan. Mendengar cerita itu, Noi hanya bisa terdiam sejenak sebelum akhirnya dia memeluk Tawatpon. Dengan hati-hati dia menyarankan, mungkin perceraian adalah jalan terbaik jika hubungan mereka sudah tak lagi sehat. Malam itu pun dihabiskan dengan Tawatpon yang untuk pertama kalinya benar-benar meluapkan emosinya di depan orang lain. Hingga akhirnya sekitar pukul 12 malam tepat, Tawatpon pamit untuk pergi. Dia bilang kepada Noi kalau dia ingin menenangkan diri di tempat karaoke yang berada di ujung gang rumah Noi. Noi hanya mengangguk, memberikan ruang agar temannya itu bisa sedikit menenangkan pikiran. Sesampainya di tempat karaoke, Tawatpon kembali meneguk minuman keras. Kali ini sebanyak 2 botol. Kondisi Tawatpon menjadi tak lagi stabil. Pandangannya mulai kabur dan tubuhnya terasa lemas bahkan untuk sekadar berdiri. Waktu pun terus berjalan hingga tanpa terasa sudah memasuki dini hari. Sekitar pukul 1 tepat, dia akhirnya memaksakan diri untuk pulang. Meski dalam keadaan sempoyongan, dia masih bisa mengendarai motornya hingga tiba di rumah. Saat sampai, dia malah mendapati rumah dalam keadaan kosong tanpa Tong Prakai. Karena sejak awal dia memang sudah berniat mengakhiri hubungan itu, dia pun dengan sengaja mengunci pagar rumah menggunakan gembok agar Tong Prakai tidak bisa masuk nanti. Lalu beberapa jam kemudian, sekitar pukul 3 dini hari, Tong Prakai pulang dalam kondisi mabuk juga. Saat hendak masuk, dia terkejut ketika mendapati pagar sudah terkunci, karena biasanya suaminya selalu membiarkan terbuka jika dia belum pulang ke rumah. Dengan kesal, Tong Prakai berkali-kali membunyikan bel di dekat pagar, berharap Tawatpon membukakan pintu. Sementara itu di dalam rumah, Tawatpon sudah tertidur lelap di dalam kamar. Waktu pun terus berlalu, emosi Tong Prakai semakin memuncak. Selama beberapa menit berdiri di depan rumah, dia meluapkan amarahnya dengan berbagai makian. Sampai akhirnya, sekitar pukul 3:10 dini hari, dengan emosi yang tak lagi terkendali, dia memutuskan untuk memanjat pagar. Dia melompat dari dinding yang cukup tinggi hingga berhasil masuk ke dalam halaman. Ketika masuk ke dalam rumah, Tong Prakai melihat Tawatpon yang masih tertidur di kamar. Tidak berhenti di situ, dengan sisa tenaga yang ada, dia mencoba mendobrak pintu hingga membuat pintu itu terbuka dalam kondisi rusak. Ketika masuk ke dalam rumah, Tong Prakai melihat Tawatpon yang tertidur pulas di dalam kamar. Rasa marah dalam dirinya semakin menjadi-jadi. Dengan langkah cepat, dia berjalan ke dapur untuk mengambil sebuah pisau. Lalu, tanpa ragu, dia pun kembali menuju kamar. Semua terjadi begitu cepat. Dalam kondisi Tawatpon yang tertidur membelakanginya, Tong Prakai langsung menusukkan pisau itu tepat ke bagian pinggang Tawatpon. Serangan itu membuat Tawatpon tersentak. Tangannya langsung bereaksi menahan bagian yang terasa sakit. Tawatpon kemudian menoleh ke arah belakang dan melihat Tong Prakai berdiri dengan sebuah pisau. Refleks Tawatpon mencoba menghindar hingga dia terjatuh dari kasur. Tetapi Tong Prakai kembali memberikan serangan dengan pisau tersebut. Tawatpon mencoba melindungi dirinya, tetapi kondisi fisiknya yang tak lagi kuat dan juga telah menerima tusukan, akhirnya membuat Tawatpon kesulitan bangkit. Tong Prakai melihat kesempatan itu kembali mengayunkan pisau, kali ini tepat ke bagian paha Tawatpon. Dalam kepanikan, Tawatpon terus berteriak ketika tubuhnya terus ditusuk oleh Tong Prakai. Dan ketika tusukan itu tak ada hentinya, Tawatpon pun berhenti bergerak. Dia seketika tewas berhamburan cairan merah. Lalu di samping itu, teriakan Tawatpon yang memecah keheningan malam ternyata tidak hanya terdengar di dalam rumah saja. Beberapa tetangga yang tinggal di sekitar sempat mendengar cerita tersebut. Sampai akhirnya, salah satu warga pun memberanikan diri untuk keluar dan memastikan keadaan. Saat dia mencoba mencari sumber suara, barulah dia sadar kalau teriakan tersebut berasal dari dalam rumah Tawatpon. Dari situ firasatnya semakin kuat kalau telah terjadi sesuatu yang tidak beres di dalam sana. Tanpa ragu, dia meminta pertolongan kepada tetangga lain dan juga langsung menghubungi pihak kepolisian. Beruntung saat itu pihak kepolisian merespon dengan cepat. Sesampainya mereka di lokasi, mereka bertemu dengan warga yang sebelumnya melapor. Dari situ, saksi sempat menceritakan apa saja yang dia dengar di malam itu, termasuk suara jeritan yang sempat membuat dia merasa curiga.
Dia juga menyampaikan kalau rumah tangga Tawadpon itu memang pernah bermasalah hingga dibawa ke ranah hukum, yang mana di saat itu sang istri pernah melukai Tawadpon. Informasi itu pun membuat polisi semakin waspada saat melakukan pengecekan di sekitaran rumah. Ketika mulai memeriksa bagian luar, polisi mendapati pagar rumah masih dalam kondisi terkunci. Namun saat mereka mencoba memeriksa lebih jauh, bagian pintu rumah tersebut ternyata sudah rusak, seperti bekas didobrak secara paksa. Di area depan, petugas juga menemukan botol minuman beralkohol dan juga sepasang sandal. Saat masuk ke dalam rumah, suasana semakin menjadi mencekam. Di ruang tamu, polisi menemukan seorang perempuan dalam kondisi setengah sadar atau mabuk. Dia tertidur pulas di atas sofa dengan posisi terlungkup. Ketika diamankan, diketahui kalau dia adalah Tong Prakai. Tanpa banyak perlawanan, polisi mengikat kedua tangannya untuk memastikan situasi tetap terkendali. Sementara itu, beberapa polisi yang lain bergerak menyisir ke sudut-sudut rumah untuk memastikan tidak ada hal yang terlewatkan. Dan di salah satu kamar, pemandangan yang lebih mengejutkan akhirnya ditemukan. Tawadpon telah tergeletak di samping tempat tidur dalam kondisi tidak bernyawa dan bersimbah cairan merah. Dari pemeriksaan awal, tim forensik menemukan 10 luka tusuk di bagian tubuhnya, terutama di bagian punggung dan paha. Hal itu menunjukkan kalau serangan yang dilakukan oleh pelaku sangatlah brutal. Di sekitaran jasad, mereka juga menemukan pisau yang digunakan oleh pelaku. Setelah itu, jasad korban segera dievakuasi ke rumah sakit Sri Raj agar proses selanjutnya bisa dilakukan. Sementara itu, polisi juga mulai mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi. Selain tetangga yang melaporkan sebelumnya, mereka juga mewawancarai teman dari korban, yaitu Noi, serta seorang pelayan karaoke. Dari keterangan yang dikumpulkan, gambaran kejadian terlihat jelas. Noi menceritakan bahwa sebelum kejadian, Tawadpon di malam itu sempat datang ke rumahnya untuk mencurahkan masalah rumah tangganya. Sementara itu, salah satu pelayan karaoke menambahkan kalau korban sempat datang ke tempat dia bekerja sekitar tengah malam. Pelayan itu juga sempat menyinggung sikap Tong Prakai yang cenderung posesif, karena seringkali ketika mereka pergi ke tempat karaoke secara bersama, Tong Prakai kerap memarahi suaminya hanya karena hal-hal sepele, seperti contohnya saat korban hanya berbicara dengan pelayan ketika sedang melakukan pembayaran. Untuk memperkuat keterangan itu, polisi kemudian memeriksa rekaman CCTV yang ada di lokasi. Di salah satu rekaman terlihat Tawadpon sempat keluar rumah menggunakan motor untuk pergi ke rumah temannya. Lalu beberapa kali terlihat lagi dia membeli minuman sebelum akhirnya dia menuju ke tempat karaoke sekitar pukul 12 malam. Setelah 1 jam di sana, dia kembali pulang ke rumahnya. Sementara itu, beberapa jam kemudian, sekitar pukul 3 dini hari, kamera CCTV di sekitaran rumah menangkap kedatangan Tong Prakai, yang mana dia di saat itu dalam kondisi yang sangat mabuk. Dari semua temuan itu, polisi akhirnya menetapkan Tong Prakai sebagai tersangka utama. Sebelum membawanya ke kantor polisi, petugas sempat menenangkan dirinya terlebih dahulu, bahkan memberikan kepadanya minum karena kondisi dia masih belum sepenuhnya sadar. Mereka menunggu hingga keadaan cukup stabil. Setelah itu barulah Tong Prakai dibawa ke kantor polisi dengan melewati gang rumah yang tentunya menjadi pusat perhatian dari warga sekitar. Ketika akhirnya dia bisa diinterogasi, Tong Prakai mengakui seluruhnya. Dia mengaku kalau dia adalah istri sirih korban yang telah melakukan pengeksekusian tersebut. Dia pun mulai menceritakan kembali apa yang terjadi. Polisi akhirnya mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai alur kejadian. Akibat pengeksekusian terhadap Tawadpon, Tong Prakai didakwa atas pengeksekusian yang dilakukan secara sengaja. Dalam hukum pidana di Thailand, perbuatan seperti ini bisa berujung pada penjara seumur hidup. Terlebih lagi, ada beberapa hal yang dinilai memberatkan, seperti banyaknya luka yang ditemukan dalam tubuh korban dan juga riwayat kekerasan yang pernah terjadi beberapa bulan sebelumnya. Meski begitu, tetapi ada juga kemungkinan faktor yang dipertimbangkan, seperti kondisi pelaku saat kejadian yang berada di bawah pengaruh alkohol, atau juga dugaan kondisi mental yang tidak stabil di saat itu. Peristiwa ini pun akhirnya memicu perbincangan luas di tengah masyarakat, terutama tentang pentingnya kesadaran terhadap kekerasan dalam hubungan, baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi. Selain itu, dukungan lingkungan sekitar juga sangat dibutuhkan agar seseorang yang berada dalam situasi berbahaya tidak merasa sendirian dan berani mengambil keputusan untuk mencari bantuan.
Untuk itu, semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kita semua dituntut untuk lebih peduli, lebih peka, dan lebih berani dalam melindungi diri maupun orang lain dari lingkaran kekerasan. Kita berharap semoga dari kasus ini keadilan dapat ditegakkan. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.